Perkenalkan, nama saya Debbie Sagitaria, saya kelas M1, akan menjawab soal UTS Manajemen Operasi. Di sini pertanyaan yang pertama, ada beberapa alasan mengapa mempelajari manajemen operasi, jelaskan. Manajemen operasi membantu eksistensi perusahaan, juga membantu untuk mencapai niat baik ini. Manajemen ini memastikan mengirim produk terbaik demi kebahagiaan pelanggan. Untuk mencapai hal ini, berarti manajemen operasional harus mampu meningkatkan pemanfaatan sumber daya perusahaan. Pertanyaan yang kedua, mengukur produktivitas sangat penting di dalam manajemen operasi. Bagaimana cara mengukur produktivitas dan bagaimana cara meningkatkan produktivitas tersebut, jelaskan. Di sini ada beberapa cara untuk mengukur produktivitas, diantaranya adalah output per jam kerja, yaitu mengukur jumlah output yang dihasilkan per jam kerja. Yang kedua, output per pekerja, yaitu mengukur jumlah output selama periode tertentu. Yang ketiga, biaya produksi, yaitu mengukur biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu unit output. Yang keempat, waktu siklus, yaitu mengukur waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas atau produksi suatu unit output. Untuk proses yang pertama, untuk meningkatkan produktivitas, beberapa cara yaitu dilakukan adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi produksi dengan memperbaiki proses produksi dan mengurangi promotion. Yang kedua, memberikan pelatihan dan mengembangkan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Pertanyaan yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dan manajemen operasi. Di sini saya akan meningkatkan keterampilan dan kompetensi mereka. Pertanyaan yang ketiga, dalam melaksanakan bisnis pasti ada tantangan. Jelaskan tantangan baru dan manajemen operasi. Di sini saya akan menjawab beberapa tantangan baru dalam manajemen operasi yang mungkin dihadapi dalam melaksanakan bisnis, antara lain yang pertama, perubahan teknologi. Teknologi terus berkembang dan memperkenalkan solusi baru untuk menyelesaikan masalah bisnis, sehingga manajemen operasi harus terus mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan teknologi. Yang ketiga, merubah regulasi. Peraturan pemerintah yang berubah atau baru dapat memengaruhi operasi bisnis, sehingga manajemen operasi perlu memahami dan mematuhi aturan-aturan tersebut. Pertanyaan nomor 4. Dalam berbisnis harus melakukan keunggulan. Tren konsumen sering berubah, sehingga manajemen operasi harus membantu dan menyelesaikan produk atau layanan mereka agar tetap relevan dengan kebutuhan pelanggan. Pertanyaan nomor 5.
Persaingan berdasarkan waktu, produk dikembangkan dan dibawa ke pasar secara cepat. Jelaskan strategi pembangunan produk secara eksternal. Fokus pada pelanggan. Pelanggan adalah kunci untuk keberhasilan bisnis. Strategi pengembangan produk secara eksternal dalam persaingan berdasarkan waktu dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain: yang pertama, kolaborasi dengan pihak lain mengenakan dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Pertanyaan nomor 7, di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi. Proses produk yang pertama, proses produksi job shop. Produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapnya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau parfum yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi oats. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Yang ketiga, proses produksi contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi kulpan. Produksi kulpan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Yang contohnya adalah proses perawatan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 6. Apa topik yang dibicarakan dalam pembicara dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut. Baik, di sini akan saya menjawab nomor 8. Topik yang dibahas adalah pengertian manajemen operasi. Pembicara pertama yaitu Iqbal Stainegara, SEMM. Materi yang disampaikan adalah produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD, code control. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk.
Satu aset aktivitas yang memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses informasi dalam input menjadi output, secara umum manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk mengolah nilai tambah. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang kedua, karyawan atau keahlian dalam keterlatihan. Karyawan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan dalam suatu pekerjaan. Output hasil proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan barang. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut, saya menjadi tahu apa itu manajemen operasi. Dari video di atas saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah satu aset aktivitas untuk memperoleh nilai tambah. Produk melalui informasi input menjadi output, hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekian jawaban UTS manajemen operasi. Terima kasih. Pihak lain seperti supplier, kontraktor, atau mitra bisnis untuk mempercepat pengembangan produk, kolaborasi yang baik dan tepat. Pertanyaan nomor 6. Dalam bisnis pasti ingin menguntungkan, meningkatkan. Jelaskan bagaimana cara kualitas peningkatan keuntungan. Kualitas produk yang tinggi dapat meningkatkan keuntungan bisnis dalam beberapa cara, antara lain meningkatkan kepuasan pelanggan. Produk yang berkualitas tinggi dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan dengan lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan yang tinggi dapat meningkatkan loyalitas pelanggan yang ada pada gilirannya, dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Pertanyaan nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses dapat meningkatkan penjualan dan keuntungan bisnis. Pertanyaan nomor 7. Di dalam manajemen operasi ada 4 strategi proses. Sebutkan dan jelaskan serta berikan contohnya. Ada 4 strategi proses dalam manajemen operasi. Yang pertama, proses produksi job shop. Produksi job shop adalah proses produksi yang berfokus pada produksi produk yang bersifat unik dan khusus, yang memerlukan perhatian dan keahlian khusus dalam setiap tahapnya. Contohnya adalah produksi perhiasan atau parfum yang dibuat sesuai pesanan dan spesifikasi pelanggan. Yang kedua, proses produksi oats. Contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar, seperti produksi kue atau minuman dalam
dalam kemasan botol. Yang ketiga, proses produksi contohnya adalah produksi makanan dan minuman dalam jumlah besar seperti produksi kue atau minuman dalam kemasan botol. Yang ketiga, proses produksi kontinu. Contohnya adalah produksi bahan kimia atau minyak mentah. Yang keempat, proses produksi kulpan. Proses kulpan adalah proses produksi yang melibatkan pengolahan produk dalam suatu cairan atau bahan kimia tertentu. Yang contohnya adalah proses perawatan kain atau pengolahan logam dengan menggunakan asam. Setiap strategi proses memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, sehingga dalam memilih strategi proses harus mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan produk yang dihasilkan. Pertanyaan nomor 6. Apa topik yang dibicarakan dalam pembicara dalam video tersebut? Siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi siapa pembicara dalam video tersebut? Jelaskan isi video tersebut. Baik, di sini akan saya menjawab nomor 8. Topik yang dibahas adalah pengertian manajemen operasi. Pembicara pertama yaitu Iqbal Stainegara, SEMM. Materi yang disampaikan adalah produksi adalah kegiatan yang memberi nilai tambah. Ada beberapa jenis nilai tambah, yaitu manfaat bentuk, manfaat tempat, manfaat waktu, dan manfaat kepemilikan. Manajemen operasi adalah proses POD, quality control. Sedangkan secara operasional, sebuah bisnis akan berhubungan dengan proses menghasilkan produk. Satu aset aktivitas yang memperoleh nilai tambah produk melalui transformasi input menjadi output. Berbicara tentang proses informasi dalam input menjadi output, secara umum manajemen operasi adalah satu set aktivitas untuk mengolah nilai tambah. Komponen dalam proses konversi sebagai ruang lingkup dari manajemen operasi. Yang kedua, karyawan atau keahlian dalam keterlatihan. Karyawan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu karyawan yang memiliki keahlian dan karyawan yang memiliki keterlatihan atau keterampilan dalam suatu pekerjaan. Output hasil proses konversi atau proses produksi adalah produk. Produk dapat berupa barang, jasa, dan barang. Yang penting adalah bahwa produk ini dibuat untuk melayani para konsumen dan pelanggan. Manfaat dari menonton video tersebut, saya menjadi tahu apa itu manajemen operasi. Dari video di atas saya mempelajari bahwa manajemen operasional adalah satu aset aktivitas untuk memperoleh nilai tambah. Produk melalui informasi input menjadi output, hasil konversi menghasilkan nilai tambah dan dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan. Sekian jawaban UTS manajemen operasi. Terima kasih.